Liga Champions 2023/2024. Bermain di Parken, kandang sendiri, FC Copenhagen sukses menaklukkan Manchester United dengan skor 4-3, Kamis tanggal 9 November tahun 2023 WIB. Man United awalnya sempat unggul 2 gol berkat Rasmus Højlund 3:28. Keunggulan ini segera disamakan oleh Mohamed Elyounoussi 45, dan penaltinya Diogo Gonçalves 45+9, tidak lama setelah Marcus Rashford menerima kartu merah 42. Man United sempat kembali unggul di babak kedua berkat eksekusi penalti Bruno Fernandes 69. Namun, FC Copenhagen yang tidak kenal menyerah membalikkan situasi berkat gol yang dicetak Lucas Lerager 83 dan Rooney Bardghji 87 di ujung pertandingan. Dari matchday keempat ini, hanya tersisa satu tiket saja yang tersisa untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Ya, Bayern Munchen telah mengamankan satu tiket ke fase gugur. Kemenangan 2-1 atas Galatasaray membuat Die Roten sudah mengoleksi 12 poin dan perolehan poin mereka tidak bisa dikejar lagi baik FC Copenhagen, Galatasaray maupun Manchester United. Namun persaingan antara ketiga kontestan tersebut masih cukup terbuka, karena MU yang berada di dasar klasemen grup A hanya terpaut 1 poin saja dari Galatasaray dan FC Copenhagen yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Dengan hasil ini, Man United turun ke dasar klasemen dengan baru mengoleksi 3 poin. FC Copenhagen naik ke posisi 2 dengan torehan 4 poin. Manchester United sukanya bikin repot diri sendiri. Marcus Rashford jadi aib saat setan merah tumbang di Copenhagen. Setan merah unggul 2 gol sebelum kartu merah Rashford menyebabkan keruntuhan total di babak kedua, dengan Copenhagen akhirnya meraih kemenangan 4-3. Harapan Manchester United di Liga Champions berada di ujung tanduk setelah malam yang liar di Copenhagen, yang menghasilkan 7 gol, 2 penalti dan 1 kartu merah. Pasukan Erik ten Hag kini menjadi juru kunci grup A dengan raihan 3 poin setelah kalah 4-3 dari tim Denmark, Kamis 9/11 dini hari WIB. Semuanya dimulai dengan cukup baik, ketika Rasmus Højlund mencetak gol dari jarak dekat untuk memberi United keunggulan setelah laga baru berjalan 3 menit. Sebelum setengah jam berlalu, sang striker menggandakan keunggulan timnya setelah memaksimalkan bola muntah tendangan Alejandro Garnacho yang ditepis kiper Copenhagen. Namun, segalanya mulai menjadi kacau setelahnya saat Marcus Rashford diusir wasit setelah tinjauan VAR menunjukkan bahwa ia melakukan pelanggaran terhadap Elias Gelert. 3 menit kemudian, Copenhagen kemudian membalas 1 gol sebelum VAR turun tangan lagi. Kali ini karena handball di kotak penalti United, dengan tim tuan rumah mendapat hadiah penalti yang dikonversi Diogo Gonçalves untuk menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Ten Hag protes kartu merah Rashford, 2 gol Copenhagen tidak sah. Mus sepertinya bisa saja menang mudah saat unggul 2-0 sebelum 30 menit lewat brace Rasmus Højlund. Laga dalam penguasaan mereka sampai bencana datang pada menit ke-42. Rashford merebut bola dari kawalan Elias Gelert di dekat kotak penalti Copenhagen sampai membuat pemain terjatuh. Wasit lantas melihat VAR dan mendapati Rashford melakukan pelanggaran sehingga membuatnya di kartu merah. Bermain dengan 10 orang, gawangmu kebobolan 2 kali di sisa babak pertama sehingga skor 2-2. Copenhagen malah menang 4-3 setelah Lucas Lerager dan Rooney Bardghji membuat gol di 10 menit akhir waktu normal. Mu pun pulang dengan kepala tertunduk karena mereka ada di dasar klasemen dengan 3 poin dari 4 laga. Hasil yang bikin Ten Hag mencak-mencak karena merasa wasit Donatas Rumsas berat sebelah dan merugikan timnya. Ten Hag menyebut Rashford tidak seharusnya diusir dan 2 gol terakhir Copenhagen tidak sah. Apakah Anda punya waktu sejam? Saya rasa kami bermain sangat bagus sampai adanya kartu merah. Kartu merah mengubah segalanya. Lalu laga berjalan berbeda, kami kebobolan 2 gol yang seharusnya tidak disahkan. Mengecewakan, tidak hanya malam ini, kami harus berurusan dengan keputusan yang merugikan kami di laga-laga lainnya. Ya seperti itulah. Tapi musim masih panjang, ada saatnya kami diuntungkan. 2 gol setelah babak pertama harusnya tidak disahkan. Pertama offside, ada pemain di depan Onana. Lalu yang kedua,
Anda bisa apa coba? Kalah dari FC Copenhagen, Manchester United masih bisa lolos ke fase gugur UCL 2023-2024. Begini skenarionya, Manchester United lagi-lagi menelan kekalahan di fase grup Liga Champions 2023-2024. Seberapa besar kans Setan Merah untuk lolos ke fase gugur Liga Champions? Dini hari tadi, Manchester United bertandang ke Parken Stadium. Mereka menantang FC Copenhagen di pertandingan keempat grup A Liga Champions 2023-2024. Mereka tumbang dengan skor 4-3 di markas FC Copenhagen. Kekalahan ini tentu membuat kans Manchester United lolos ke fase gugur semakin kecil. Namun masih ada harapan bagi Setan Merah lolos ke fase gugur nanti. Secara matematis, Manchester United masih berpeluang untuk lolos ke fase gugur Liga Champions 2023-2024. Meski tidak mudah bagi Setan Merah untuk bisa melaju ke 16 besar. Kunci kelolosan Man United adalah menang melawan Galatasaray dan Bayern Munchen di dua laga terakhir. Jika mereka memenangkan dua laga itu, bisa dikatakan kans Setan Merah untuk melenggang ke babak 16 besar terbuka lebar. Jika Man United kalah di kandang Galatasaray, mereka sudah hampir dipastikan gagal lolos ke fase gugur. Namun jika imbang, ada sedikit peluang bagi Man United untuk lolos ke 16 besar. Mereka butuh bantuan Bayern Munchen untuk mengalahkan FC Copenhagen di matchweek 5, dan mereka wajib menang di kandang saat menghadapi Bayern Munchen plus laga Copenhagen vs Galatasaray di matchday 6 berakhir imbang. Jadi Manchester United benar-benar butuh bantuan dari Bayern Munchen jika mereka ingin lolos ke fase gugur nanti. There's so many things that I keep in my mind.